Hai guys, seperti hari ini kita akan mendengarkan sebuah dongeng lagi nih. Nah tuh, Ilham Budi Cahyadi. Kali ini sang nenek bercerita. Gaskan. Di suatu rumah bernomor 48 di Jakarta, Kita hiduplah dengerin ya. 3 bersaudari yang misterius. Ini kayak gini-gini nih agak sulit saya untuk meriak sebenarnya, karena kan kalau sifatnya musik itu masih bisa ditimpalin dengan omongan, tapi kalau ini kan speech gitu loh, orang apa video ini isinya orang ngomong. Jadi kalau gue timpal dengan omongan juga ketumpuk. Jessie, si kakak tertua paling suka menari. Ziang anak tengah, jahilnya kadang gak kira-kira. Sementara Kristi, si anak bungsu yang polos. Namun, sering jadi korban kakak-kakaknya. Wah, dibully. Setiap malam, mereka mendengarkan dongeng sebelum tidur. Kira-kira malam ini, dongeng apa dan dari siapa ya? Dongeng Danau Angsa Kak, udah ada di judul. Sang nenek tuh siapa? Nenek. Aduh, Kristi, kamu main TikTok mulu bukan yang kerja apa sih? Udah sih terserah aku dong. Kalau gitu bagi-bagi. Enggak, guys. Aku punya kabar. Nggak tahu baik atau buruk suka-suka kalian aja. Nanti topinya jelek banget itu. Tahu kamu bisa baik sih. Aku bisa Halloween. Di sekolah. Di sekolah. Kamu sekolah nggak ada ya? Lupa sih sekolah aku yang paling bagus. Ngapain? Wow. Ya, maaf deh. Jelek banget. Oh my god. Noob banget topinya. Aku ada kabar. Topi aku lebih bagus. Aku ada kabar. Apa? Nggak tahu. Apa tuh? Terserah kalian ya. Tapi aku ngeliat mama bapak kita pergi. Oh, kita ditinggal. Iya, terus sama siapa? Hah? Ya udah kita diem aja di sini. Nggak boleh kayak gitu. Kita Iya. bahaya kalau anak kecil sendiri. Iya, bagi Kristi. Selamat malam sayang. Ya, Siapa? Lo. Kenapa disebut nenek? Kenapa Rona disebut nenek? Oh karena udah tua. Oh karena salah satu member senior. Jahat kalian. Oh pakai sponsor. Siap. Ada yang merah, ada yang Mau merah. Ya aku mau. Basi aku yang mana aja. Aku jadi ingin jadi CEO teh kotak kalau kayak gini. Nenek lengkapnya udah ini ya. Coba tebak judulnya apa yang Apa? Raina cerita. Danau Angsa. Nih. Jadi judulnya adalah Danau Angsa. Tuh kan bener gue dapat apa dong? Dewa Angsa. Dewa Angsa. Danau- Aku nggak bisa baca. Nggak kelihatan. Danau Angsa. Udah siap belum? Wow, Siap. sudah. Oke. Danau Angsa. Ya. Pada suatu hari, di tepi hutan lewatlah seorang pangeran dan para pengawalnya. Bodyguard. Begitu asiknya mereka berburu, hingga tak menyadari kalau telah sampai di sebuah danau yang indah dan jernih airnya. Bisa buat mandi. Iya. Tiba-tiba seorang pengawalnya berseru, "Pangeran, di sana ada angsa. Ayo kita panah." Jahat. Jahat banget. Oh my god, parah sih. Ternyata di danau itu ada 5 ekor angsa sedang berenang dengan tenang di permukaan danau. Angsa-angsa itu berwarna putih bersih dan ada satu angsa yang kelihatan bercahaya. Wow. Dia gitu. Lanjut. Tunggu, lihat itu, kata pangeran. Di depan pangeran dan para pengawalnya terjadilah suatu keajaiban. Wow. Si kacang. Kayak aja bang, kayak aja. Angsa-angsa itu satu persatu berubah menjadi gadis-gadis yang cantik. Wih, aku. Kayak Black Swan. Kan ada 5 kita bisa buat. Lanjut. Lanjut. Sang pangeran kagum melihat tarian gadis-gadis itu. Pasti ada alasan untuk hal itu, katanya. Kenapa bisa begitu? Karena begitu. Karena because. Merasa tahu angsa. Situasi kan angsa. Saya adalah pangeran Ari. Bagus banget namanya. Cool. Tadi saya melihat kalian berubah bentuk dari angsa. Siapa di sini yang namanya Tolong Ari? jelaskan bagaimana bisa begitu? Kesel. Nggak apa-apa. Terkejut. Bukan Joet. Lanjut. Seorang gadis yang paling cantik dan anggun di antara mereka menjelaskan. Aku yang ngomongin. Saya adalah Putri Natalia dari negeri sebelah. Kemudian putri itu Ngeselin aja, Ji. asal mula mereka menjadi angsa-angsa. Pada suatu hari, Pada orang si suatu penyihir melamar saya. Tapi saya
ia marah dan menyihir kami menjadi angsa. Parah banget Masa sih. satu orang Iya, Iya, nggak karena ada. semua emang membawa malapetaka. Maka jadi yang lain lanjutin nih. Dan hanya pada malam hari saja kami kembali menjadi manusia. Jadi kalau Wah. Terus malamnya baru cari suami. Malah dari dia. dengerin dulu nih. Mendengar cerita itu pangeran amat marah. Saya akan berusaha mengulang kalian semua. Bila ada seorang pangeran yang tampan dan baik hati datang melamarku di depan orang banyak, maka sihir itu akan lenyap. Jawab Putri Natalia. Di depan orang banyak. Jadi ngelamarnya Nikahnya semuanya tuh. Astaga. Orang masa enggak. Jadi ternyata si angsa itu tuh lainnya dayang-dayangnya gitu loh. Oh. Gitu sayang. Iya sayang. dinontonin orang dulu. Iya. Caper. Exactly what I think. Pangeran Ari yang dari awalnya sudah menyukai Putri Natalia amat gembira mendengar hal itu. Besok malam ada pesta di istana. Di sana saya akan melamarmu. Kok sekali ketemu langsung suka? Gak tahu nenek juga at first sight. Asik. percaya love at Cinta first sight. pandangan pertama. Nggak tahu, aku tidak mengerti. Akhirnya langit di sebelah timur menjadi terang dan matahari mulai terbit. Pada saat itu gadis-gadis mulai berubah menjadi angsa dan terbang ke angkasa. Iya. Terima Angsa kasih. pasti terbang. Bisa, bisa, Angsa terbang nggak sih? bisa. Terbang. Angsa itu seperti soang. Angsa tuh Oh, itu sempat timbul. hewan yang maruk, bisa jalan, bisa berenang, bisa Pada terbang. pesta yang amat megah di istana. Wah. Di aula mengalun musik-musik yang merdu dan penuh dengan hiasan-hiasan indah. Asik. Rhapsody. Iya, mereka mau Iya, mau ngelamar kan. Mereka apa? Cocok. Cocok. Ternyata halamannya berhasil. Oh. Tak lama kemudian datanglah 6 putri yang cantik-cantik untuk dipilih menjadi istri pangeran. Cantik. Kita lihat kelanjutannya. Oke. Gimana kelanjutannya? Tiba-tiba datanglah Putri Natalia. Jadi baru datang putrinya. Oh. Putri, saya telah menunggumu. Pangeran mengambil tangan Putri Natalia, lalu mengajaknya berdansa. Oh my god, so cute. So cute. Tadi mau ambil. Pangeran berkata dengan suara keras, "Para hadirin, inilah calon istri saya, Widih. Putri Natalia." Kalau ditolak gimana ya guys? Malu banget pasti. Enggak dong, kan biar bisa jadi manusia lagi. Naina jadi inget zaman dulu deh, kakek kalian ngelamar Naina. Au. Lanjut ya. Pada saat yang bersamaan di aula istana itu muncullah seorang Putri Natalia lagi. Hah? Dan ia berkata, "Pangeran, Natalia itu adalah palsu. Nalu. Hei kau anak Rona, jangan-jangan kami." Akhirnya. Iya nih, kembalilah ke bentuk asalmu. Oh hahaha, ya aku memang Odilia, anak Naina Rona. Apa Odilia? Apa lagi Iya, itu? jadi itu anaknya si penyihir tadi. Iya benar. Oh, jadi setelah ditolak si penyihirnya udah nikah lagi. Bukan. Jadi Iya, akhirnya dan juga ya. penyihirnya Mungkin dia ini. punya anak sebelum lamar. Jadi Wow. Lanjut nih. Pangeran baru saja melamarku. Hei Natalia, kau tak bisa lagi kembali menjadi manusia. Ya kasih Kau akan menjadi angsa selamanya. Lalu Putri Natalia yang merasa sudah tak ada harapannya mulai putus asa. Dan ia sudah memutuskan untuk meninggalkan pangeran selama-lamanya. Iya. Selamat tinggal pangeran. Oh, setan. Tangis Natalia dan tersedih sambil berlari keluar istana menuju hutan. Ini katanya aus. Jadi Paling bisa. langsung segar jadi muda. Ya. Ini rahasia bikin Naina Yes. muda. Keren banget. Keren. Mantap. Kita lanjutin ya anak-anak. Pangeran yang menyadari bahwa Putri Natalia tak ada lagi di aula, segera pergi menyusul ke hutan. Putri Natalia, saya tak akan menikah dengan siapapun kecuali denganmu. Iya, Wih. romantis. Gemes banget. Kenapa gemes banget sih Jauh bertiga? dalam hutan, para dayang menunggu dengan penuh harap kedatangan tuan putrinya. Kalau di pesta itu pangeran melamar sang putri, maka kita pun akan kembali menjadi manusia. Pangeran itu pasti menepati janjinya. Demikian kata mereka dengan penuh harapan. Tak lama kemudian, datanglah Putri Natalia sambil menangis. Ia menceritakan semua yang telah terjadi di istana. Begitu mendengar cerita sang putrinya, mereka menangis terseduh-seduh. Bagaimana ini? Gara-gara aku kalian menjadi angsa, maafkan aku. Untuk menyelamatkan kalian, aku akan menyerahkan hidupku pada Tuhan. Mati dong. Ih, takut, jangan Maksudnya gitu. meninggal?
Iya. Setelah berkata demikian, ia menghunus belati, lalu dipejamkan matanya dan tunggu Putri Natalia. Tiba-tiba muncul sang pangeran. Lucu Dengan banget. cepat direbutnya belati dari tangan sang putri. Aku pasti menolongmu. Aku akan membunuh penyihir Rona, kata pangeran. Ya, ada namanya. Walaupun kau membunuh Rona, sihir itu pun tak akan hilang. Sudah tak ada lagi yang bisa dilakukan, kata Putri Natalia. Tiba-tiba seekor burung hantu penjelmaan penyihir Rona datang di tengah-tengah kedua orang yang sedang bersedih itu. Nah, Rasakan kau pangeran, katanya. Pangeran Ari dan Putri Natalia sangat terkejut melihat kedatangan burung hantu. Mereka mundur beberapa langkah sambil terus menghindar dari paruh dan kuku-kuku burung hantu yang tajam. Pangeran pun terus menyerang. Tapi akhirnya kakinya terserang juga. Au, teriaknya. Au, Kakinya mengalah. si Pangeran. Teriaknya. Kemudian pangeran menghunus pedangnya dan mulai membalas serangan burung hantu itu. Dish. Tiba-tiba ujung pedang mengenai burung hantu yang menyerang dari belakang. Yeay. Kak. Burung hantu kenapa bunyinya kakak? Iya, kayak bunyi tahu. Iya. Iya, itu yang paling bener udah Ajiji cosplay aja jadi burung hantu. Iya, kamu jadi ini ya, jadi backsoundnya lain aja. Aku jadi putri. Jadi burung hantu niat hati. Tak lama kemudian badan si burung hantu itu pun jatuh. Brak dan tak bernafas lagi. Yeay. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah keadaan jadi tenang kembali, Putri Natalia mendekati Pangeran Ari. Ah, Pangeran, penyihir Rona telah mati. Tapi kita tetap tak bisa bersatu karena sihir itu tak bisa lenyap. Ya, Selamat tinggal Pangeran. Terima kasih untuk perhatian Pangeran selama ini pada kami. Baru sehari selama ini. anjir. Tuhan, ringankanlah kutukan itu untuk teman-teman yang senasib denganku. Aku akan menukarnya dengan nyawaku sendiri. Terimalah diriku Tuhan, kata Putri Natalia. Jangan nyerah kita. Ya. Iya, nggak boleh nyerah ya. Setelah berkata demikian, kemudian ia menerjunkan diri ke danau. Berenang kan bisa berenang. Iya, betul juga. Iya. Tapi kan dia belum berubah jadi angsa, ceritanya masih malam. Lanjutin. Pangeran begitu terkejut dengan sikap Putri Natalia, sehingga tak dapat mencegahnya untuk tidak terjun ke danau. Pangeran merasa amat kehilangan Putri Natalia yang dicintainya. Kau tak boleh mati, putriku, teriaknya sedih. Kemudian dengan sadar, ia menarik kakinya sampai ke tepi tebing. Bawa nih janjian pangeran. Tiba-tiba ia menerjunkan dirinya ke dalam Iya. air menyusul Putri Natalia. Nah, mereka menangis karena merasa kehilangan dan tidak tahu harus berbuat apa. Di sekitar tempat itu kembali menjadi sunyi seperti tak terjadi apa-apa. Hanya terdengar tangis dayang-dayang yang bercampur dengan angin. Akhirnya malam yang sunyi itu mulai berganti pagi dan suasana sekitar perlahan-lahan menjadi terang karena matahari mulai menampakkan sinarnya. Dan saat itulah para dayang-dayang akan berubah wujud menjadi angsa-angsa putih. Berarti pangeran sama putrinya di danau dong. Iya, tapi masih mereka tapi nggak berubah jadi manusia dong. dengerin dulu. Belum Oke. kelar Kamu gak cerita. sabaran banget sih. Tetapi apa yang terjadi? Para dayang-dayang tetap berwujud manusia. Hah? Jadi ceritanya mereka kalau malam itu berubah jadi angsa. Kalau matahari udah terbit, mereka kembali menjadi salah ya. Tukar. Mereka jadi manusia, Manusia. tapi kalau udah pagi mereka jadi angsa. Jadi sekarang malah kalau pagi mereka jadi manusia. Oh ya, jadi mereka Oh. harusnya mereka berubah jadi angsa dong. Kan udah pagi. Iya, Tapi ternyata nggak awalnya. berubah untuk jadi Nah. manusia. Gitu. Jadi ketukar, jadi awalnya kan kalau awalnya waktu putri belum mati mereka malamnya jadi manusia, paginya jadi angsa. Nah sekarang waktu pagi mereka jadi manusia. Mereka tetap malamnya- jadi manusia. Iya. Selamanya. Kita lanjutin dulu. Nyebelin. Sabaran sih. Iya, Gantian ini. Yang paling sabar aku. Makanya denger aja kayak gitu. Tuh Nggak dengar. ngerti kali makanya nggak ngomong. Dan pada saat itu ketika matahari pagi menyinari danau, tiba-tiba di permukaan air muncullah pangeran dan putri yang sedang bergenggaman tangan. Mereka sama toy. Mereka berdua tersenyum bahagia. Pangeran dan putri, teriak dayang-dayang keheranan. Keadaan menjadi tegang sejenak. Beberapa saat kemudian pangeran berbicara. Ketika kami tenggelam ke dasar danau, tiba-tiba bersinarlah 7 cahaya.
Lalu muncullah mukjizat Tuhan untuk membebaskan kita semua. Para dayang-dayang saling berpelukan bahagia. Tak henti-hentinya mereka mengucapkan terima kasih pada pangeran yang telah membantu membebaskan dari kutukan penyihir Roma. Luapan kegembiraan ini mereka tuangkan dengan tarian yang indah. Sebuah tarian seperti angsa yang mengepakkan sayapnya di angkasa. Tak lama kemudian, pesta perkawinan pun diadakan. Semua begitu gembira pada hari perkawinan Pangeran Ari dan Putri Natalia. Itu adalah pesta perkawinan yang megah dan diberkati oleh semua orang di seluruh pelosok negeri. Terima kasih loh. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyelamatkan kami. Happy Sejak ending. saat ini kami akan hidup dengan damai dan memperhatikan kepentingan rakyat. Demikian doa Putri Natalia dalam hati. Membaca pikiran aja. Ya udah, coba sekarang Renai mau tanya. Pesan moral dari cerita tadi apa? Pesan moralnya jangan jadi angsa. Sorry. Kita tidak boleh menolak lamaran orang. Masa sih? Benar juga sih. Iya, kalau nggak dikutuk jadi angsa. Oke, coba kalau Kristi. Skip. Ya udah. Nanti aku masih Kamu mikir. pasti jawabannya kayak aku ya. Apa ya? Kita harus menolong orang yang membutuhkan. Woi. Boleh. Ayo pasti jawab. Kita nggak boleh ini apa? Kan si penyihirnya tuh kayak sekali ditolak langsung ini langsung. Oh iya, menerima apa adanya. Iya, nggak Menerima boleh apa- itu. menerima apa namanya adanya. aku nggak tahu tapi. Ini Nai bacain ya pesan Ya. moral yang sesungguhnya ya. Iya, Nai. Sesungguhnya. Pesan moralnya, Putri Natalia yang baik hati dan Pangeran Ari yang gagah berani telah memberikan pelajaran kepada kita tentang kekuatan dan kebesaran cinta. Asik. Oh, Kok jadi cinta? Jadi tentang cinta. Cinta mematahkan. Tapi itu Segala bukannya benci dan dongeng dendam. buat anak kecil. Wow. Emang nggak boleh kalau cinta? Boleh sih, cuman Cinta itu nggak cuma ke lawan jenis saya. oh iya, aku cinta Nai. Iya, aku juga. Maksa ya. Ya udah kalian. Gila pesan moralnya. Iya. Kalian juga mau. Benar-benar. Ini kamu kalau nggak bobo nanti. Benar-benar menggugah selera makan nih. Kalian nggak dapet Selamat tidur anak-anak. Tiduran nyenyak. Kristi taruh dulu nanti aku sayang. Sini mana. Udah bobo. Belum habis itu. Oke, sembari kita bahas tipis-tipis. Pesan moralnya adalah cinta mengalahkan segala benci dan dendam tadi katanya. Wow. Lalu apa kabar orang yang bilang, kamu mau ngasih makan anak saya apa? Cinta.